Ya, Ya, kembali bersama kami, kembali juga kepada dua narasumber. Pak, saya mau ke Pak Arsul. Pak Arsul, kalau mendengar Ya, pernyataan dari Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa di kasus pertama, kalau tidak salah di tahun bisa berubah pada saat 2008, berjalan ya itu ya. iya, itu tekanan pekerjaan yang membuat orientasi seksualnya berubah. Sedangkan saat ini mungkin lebih kepada, tadi dikatakan Bu Reni, kebutuhan dan juga fenomena pergaulan mungkin ya. ya saya kira kan kalau soal penyebabnya bisa banyak hal. Tadi yang disampaikan Bu Reni itu kan juga kita temui. Kemudian situasi lingkungan di mana mereka hidup. Tadi kan Bu Reni juga sebut ya, dan ini karena saya di Komisi 3 juga menemukan misalnya di lingkungan lembaga pemasyarakatan Ya. terhadap yang terjadi pada warga binaan pemasyarakatan ya terpidana itu kan juga kita temui. Tetapi kan yang artinya fenomena seperti itu akan terus kita temui. Karena itu kan yang paling penting kemudian kan pertama tentu ada ketegasan kebijakan, dan yang kedua ya memang harus ada jalan keluarnya. Nah, para psikolog, para ahli kejiwaan lah, psikiatri dan lain sebagainya itu yang saya kira akan merumuskan ya bagaimana penanggulangan dari sisi penanggulangan dan pencegahan ya untuk tidak kemudian ke depan terjadi lagi. Kalau kami misalnya di lembaga pemasyarakatan di pembahasan undang-undang pemasyarakatan yang baru, maka warga binaan pemasyarakatan yang sudah terikat dalam pernikahan yang sah itu akan diberi kesempatan. Makanya pada lapas nanti rencananya setelah undang-undang ini disahkan akan ada yang disebut sebagai bilik kasih sayang. Itu. Nah itu kan salah satu bentuk upaya Pencegahan ya, Pak Arsul. dalam bentuk pencegahan. Itu untuk warga binaan ya Pak Arsul. Tapi kalau untuk Iya. TNI Polri ini kan agak rentan ya antara ranah privasi atau memang urusan negara begitu Pak? Ya kan saya membayangkan kalau misalnya tentara kan memang TNI ada yang bertugas berbulan-bulan di daerah. Tapi kalau polisi kan rata-rata bertugas keluar kota pun bisa membawa Keluarga. katakanlah istrinya atau suaminya. Dan juga diberi kesempatan untuk saya kira bertemu ya. Saya tidak tahu persis kalau TNI. Tapi kalau polisi biasa, saya lihat misalnya dia terpisah dengan keluarganya, maka paling tidak 1 bulan sekali kemudian mereka berkumpul dan itu sudah tercipta juga ya. Sekali lagi kalau di Polri memang banyak yang seperti itu, tidak hanya di Polri, di ASN yang lembaganya mitra Komisi 3 juga seperti itu, para hakim lah misalnya. Ya, Itu. Pak Arsul, kita tadi sudah menyimak pernyataan Karopenmas di Humas Polri, Pak Awistiono. Iya. Jadi artinya yang bersangkutan Brigadir Jenderal Polisi E ini tidak dipecat begitu ya dari institusi, tapi dinonjobkan. Iya. Di lain sisi untuk institusi militer informasinya dipecat seperti itu. Nah, sebagai mitra Polri, apakah ini cukup tegas dengan tidak memecat, hanya menonjobkan? Ya kan begini ya, keputusan penindakan dalam bentuk apa, termasuk dalam bentuk yang paling berat ya, pemecatan. Pemecatan itu ibarat hukuman mati kan ya. Itu kan tentu terkait dengan aturan ya, kode etik yang berlaku di institusi masing-masing. Saya terus terang nanti baru akan menanyakan ini di rapat kerja yang akan datang, kenapa kalau di kepolisian kok hanya non-job ya. Nah tentu nanti kami yang di Komisi 1 juga akan menanyakan kepada Panglima TNI ya, dan jajaran pimpinan TNI dasar untuk katakanlah melakukan pemecatan ya. Kan proses-prosesnya pasti ada, tetapi kan yang dilakukan seperti di TNI itu kan bukan hanya tentara kita saja yang seperti itu, tentara banyak negara lain bahkan termasuk Amerika Serikat pun itu melarang anggotanya untuk berstatus atau berperilaku menyimpang seperti LGBT itu. Baik, saya mau ke Ibu Reni. Bu Reni, jadi apa yang paling dikhawatirkan dengan adanya komunitas LGBT di tubuh TNI Polri ini? Apa yang perlu diperhatikan dan perlu ditangani langsung begitu, Bu? Iya,
Saya tinjauannya kepada psikologi ya, Iya. Mbak Ratih dan Mas Arief. Jadi kita perlu bedakan yang pertama, mana yang memang ini merupakan kelainan, artinya memang ada sebuah kebutuhan dorongan seksual sejenis itu karena ada faktor kromosom, faktor hormonal seperti itu. Jadi yang kita sebut sebagai penyimpangan. Tetapi mana yang kemudian ini adalah gaya hidup, begitu. Nah tentunya kan ini berbeda ya penanganan. Apabila yang satu memang kelainan, yang satu adalah gaya Kebutuhan hidup. Dan hidup. iya. Dan yang kedua yang perlu menjadi perhatian, ini kebanyakan yang beredar statement di luar itu LGBT kemudian dikonotasikan dengan perilaku kriminal. Nah ini tidak ya sebenarnya. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat berbeda. LGBT ini adalah sesuatu yang sangat pribadi yang sifatnya adalah pada orientasi seksual seseorang. Entah itu karena memang kelainan atau karena gaya hidupnya. Dan mereka tidak selamanya melakukan tindak kriminal begitu. Jadi tidak bisa dicampur aduk antara kriminalitas dengan LGBT. Tetapi tadi Pak Arsul menyampaikan bahwa ini adalah tidak etis, bisa jadi begitu ya, bahwa ini masalahnya adalah pada masalah etika apabila terjadi pada tubuh TNI dan Polri begitu. Nah kalau misalkan akan ada sebuah tindakan, menurut saya akan fair apabila memang itu ditulis di dalam kode etik bahwa orientasi Spesifik, seksual jadi Bu Reni ini menekankan juga- spesifik, begitu? Betul. Oke. Betul begitu. Jadi itu menjadi satu perhatian bagi TNI dan Polri yang memang ini ke arahnya adalah gaya hidup begitu. Iya, Nah iya. ini penting sekali. Jadi mereka juga tahu dari awal, oh ini tidak boleh, ini tidak etis, karena kan selama ini dianggap sebagai ranah pribadi. Kabarnya memang Begitu, sudah ada Bu namanya. di Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 Oh, iya. mengenai Kalau kode tidak, etik profesi berarti- Polri yang salah satunya adalah Polri, anggota Polri wajib menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, norma nilai dan kearifan lokal. Termasukkah ke di situ Bu Reni? Termasuk juga berarti Nah. di situ ya Bu ya. Kalau saya pikir sih norma kesusilaan itu terlalu Umum. terlalu Kurang umum ya. spesifik. Kalau saran saya dispesifikkan jika isu ini merupakan isu yang sangat penting begitu, karena Oke. kalau dibilang kesusilaan nggak ada di KUHP atau di undang-undang yang menyebutkan kekerasan seksual bahwa LGBT itu kekerasan sejenis itu adalah kriminal atau kesusilaan begitu ya. Jadi menurut saya di sini perlu didefinisikan agar semua anggota Polri maupun TNI itu memiliki pemahaman yang sama mengenai etika yang seharusnya ada di tubuh mereka. Baik. Begitu. Ya baik, Ibu Reni Kusumawardhani, terima kasih Ibu atas waktunya dan juga paparannya, paparan Terima singkat kasih. pagi ini, dan juga Pak Arsul Sani, terima kasih Pak Terima waktunya kasih. pagi ini sudah bergabung Ya. bersama kami.